Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 akan membahas sebuah artikel linguistik forensik dengan judul Komentar Ujaran Kebencian Kasus Penangkapan Nurdin Abdullah di akun Twitter CNN Indonesia. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang nantinya juga akan menjelaskan tentang isi dari artikel ini, yaitu yang pertama saya sendiri Nur Aisyah Ananta, kemudian akan dilanjutkan oleh Afra Madina Sari, selanjutnya oleh Fikriya Atikah, kemudian Della Sri Devi dan ditutup oleh Salsabila Rahma. Sebelumnya yang terhormat, Ibunda kita Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza ARM Hum sebagai dosen pengampu mata kuliah dari Linguistik Forensik. Baik teman-teman, mari kita bahas isi dari artikel ini. Pembahasan yang pertama adalah abstrak. Dewasa ini penggunaan media sosial menjadi sebuah kebutuhan untuk berinteraksi, bersosialisasi, berkomunikasi, dan mengakses berbagai informasi. Tetapi, di dalam penggunaan tersebut masih banyak ditemukan penyalahgunaan seperti halnya melakukan tindakan yang dilarang. Tindakan di dalam media sosial elektronik telah diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita kenal UU ITE. Sehingga setiap tindakan yang dilakukan akan dinilai sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini terdapat beberapa poin, yaitu poin yang pertama, pendahuluan menekankan dalam berbahasa terdapat etika yang harus kita perhatikan. Etika tersebut dapat dilihat dari 3 unsur menurut Yunsa pada tahun 2020 halaman 74. Yang menyebutkan unsur kesopanan yaitu basa-basi, ungkapan implisit, dan menggunakan penghalusan istilah. Unsur tersebut dipenuhi agar komunikasi yang terjadi dapat berjalan baik dan dimengerti satu sama lain. Poin yang kedua, ujaran kebencian yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara nomor SE-6-X-2015 dapat dianalisis menggunakan linguistik forensik untuk mengetahui makna dari kata atau kalimat ujaran yang mengandung kebencian dan dikaitkan dengan hukum-hukum yang berkaitan. Poin yang ketiga, penelitian ini bersumber dari tanggapan yang diantaranya berupa kritik dan ujaran kebencian terhadap Nurdin Abdullah melalui komentar pada akun Twitter CNN Indonesia. Poin yang keempat yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah untuk menyajikan contoh ujaran kebencian di dalam kolom komentar media sosial elektronik, yaitu di akun CNN Indonesia terkait kasus penangkapan Nurdin Abdullah. Nah, adapun landasan teori dalam artikel ini ada 4. Yang pertama, linguistik forensik. Sebagai kajian terapan, linguistik atau kajian kebahasaan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah kriminal atau tindak hukum, baik dalam menganalisis bukti-bukti kebahasaan hingga persidangan. Kajian linguistik forensik mencakup keseluruhan aspek kebahasaan yang diperlukan untuk mendukung berjalannya proses hukum. Hal tersebut dapat diambil dari bukti-bukti tersangka, korban, saksi, yang mana meliputi bahasa-bahasa dalam proses interpretasi, interogasi, hingga bahasa dalam ruang persidangan. Yang kedua, semantik, gramatikal, dan leksikal. Salah satu aspek yang dapat digunakan untuk mengkaji linguistik forensik adalah aspek semantik. Griff pada tahun 2006 halaman 15 menyebutkan bahwa semantik merupakan studi makna kata dan makna kalimat. Interpretasi makna dengan menggunakan aspek kajian semantik berhubungan dengan frasa, kata, kalimat, hingga wacana untuk mengetahui ambiguitas makna percakapan verbal, interview, dan instruksi. Yang ketiga ada pragmatik. Pragmatik mempelajari kaitan antara bahasa dan konteks pembentuknya. Aspek kajian pragmatik menentukan makna dari sebuah bahasa setelah mengkaitkannya dengan konteks ketika bahasa tersebut digunakan karena latar belakang percakapan, lawan tutur, situasi, dan kondisi saat tuturan tersebut diucap. Yang terakhir yaitu bahasa dan hukum. Bahasa dan hukum memiliki kaitan dari segi fungsi. Fungsi bahasa dalam hukum sebagai alat untuk menginterpretasikan segala macam aspek kebahasaan yang dapat digunakan dalam proses hukum. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dari aplikasi Twitter pada sebuah postingan yang berkaitan dengan kasus tertangkapnya Nurdin Abdullah di postingan akun @cnnindonesia. Dari postingan tersebut akan diambil 5 komentar yang mengandung ujaran kebencian terhadap kasus tersebut. Komentar-komentar di Twitter terkait kasus tertangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah
oleh KPK akan dipilah hingga mendapatkan data ujaran kebencian, lalu dianalisis dengan menginterpretasikan teks-teks komentar tersebut menggunakan teori semantik gramatikal dan leksikal, serta teori pragmatik. Dalam komentar-komentar dari postingan akun Twitter CNN Indonesia tersebut akan dianalisis makna leksikal yang setiap definisinya diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ujaran kebencian dapat berupa kalimat, teks yang menyerukan rasa benci dan hinaan kepada suatu situasi, kondisi, maupun seseorang. Menurut Gelber tahun 2017 halaman 622 menuliskan bahwa perkataan yang mengandung kebencian mampu memberikan dampak merugikan target. Hal tersebut memiliki arti bahwa ujaran kebencian tidak hanya berisi kata-kata yang dapat mengekspresikan rasa tidak suka, benci, kritikan tajam, tetapi juga memiliki dampak buruk yaitu merugikan lawan tutur atau objek yang dikenal ujaran tersebut. Ujaran kebencian dalam kasus penangkapan oleh KPK terhadap Nurdin Abdullah, yaitu seorang gubernur Sulawesi Selatan, dapat dilihat dari komentar-komentar masyarakat pengguna Twitter yang merasa kesal, kecewa, marah, hingga membenci Nurdin Abdullah yang pernah dianggap sebagai gubernur berprestasi. Seperti pada komentar yang pertama, terdapat kata gelar dan tai, sehingga gelar tai dituliskan untuk ditujukan pada Nurdin Abdullah yang sebenarnya memiliki gelar profesor. Tetapi setelah tertangkapnya Nurdin Abdullah karena kasus korupsi tersebut, akun data satu ini menghina gelar Nurdin Abdullah dengan sebutan gelar tai. Hal ini dapat diartikan bahwa Nurdin Abdullah merupakan profesor kotor yang termasuk dalam ujaran kebencian. Nah, bisa dilihat dari komentar yang kedua, Nurdin Abdullah serta kasus korupsi yang menjerat. Kesimpulan dari pernyataan tersebut menunjukkan pandangan tidak suka terhadap budi pekerti dari Nurdin Abdullah yang diharapkan memiliki budi pekerti lebih baik dengan adanya gelar yang disandang. Nah, bisa dilihat dari komentar yang ketiga, dari sudut pandang pragmatik yang didefinisikan oleh Pulek pada tahun 2006 halaman 2 sebagai studi tentang penggunaan bahasa yang tidak tercakup dalam tata bahasa atau gramatikal dan semantik. Pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan kasus penangkapan Nurdin Abdullah oleh KPK di akun Twitter CNN Indonesia yang menuliskan Nurdin Abdullah ini gubernur bergelar profesor yang dicokok KPK. Maka, pernyataan data yang ketiga ini mengungkapkan kekecewaan dan kebencian terhadap Nurdin Abdullah dari pernyataan tidak punya akhlak, merupakan pernyataan hinaan terhadap orang lain. Nah, bisa dilihat juga dari komentar yang keempat. Dengan melihat kasus penangkapan Nurdin Abdullah ini berkaitan dengan kedudukannya sebagai gubernur, menunjukkan posisinya dalam politik. Nah, ujaran kebencian karena mengungkapkan ketidaksukaannya melalui kalimat menyindir yang mengaitkan gelar Nurdin Abdullah ini dengan perilakunya di dalam politik. Nah, bisa dilihat juga pada komentar yang kelima, yaitu pernyataan data yang kelima ini merupakan ujaran kebencian dijelaskan dari penyebutan gelar yang tidak sesuai dengan Nurdin Abdullah sebagai bentuk kekesalan dengan menunjukkan segala macam gelar tidak akan membuat seseorang terlihat baik jika melakukan tindakan korupsi. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Ujaran kebencian tidak hanya ditemui di dalam percakapan verbal secara langsung, tetapi juga banyak didapati di dalam komentar-komentar media sosial termasuk Twitter. Ujaran kebencian ditujukan untuk menyakiti, menghina, mengemukakan ketidaksukaan atau ketidaksetujuan seseorang terhadap orang lain maupun hal-hal seperti sistem hukum, sosial, atau juga untuk sebuah situasi tertentu. Nah, dari penelitian terhadap kasus penangkapan Nurdin Abdullah, terdapat beberapa komentar ujaran kebencian yang telah dianalisis sebanyak 5 komentar dengan menggunakan semantik leksikal dan gramatikal serta aspek pragmatik dalam kajian linguistik forensik. Dari hasil dan pembahasan tersebut, didapatkan data ujaran kebencian yang dilontarkan untuk menghina, merendahkan, dan menuangkan rasa kecewa terhadap Nurdin Abdullah yang sebelumnya sempat diulur-ulurkan karena gelar profesornya. Yang disandangnya menjadi sebuah harapan masyarakat agar seseorang yang berpendidikan tidak melakukan tindakan yang merugikan banyak kalangan. Kalimat-kalimat kebencian dituangkan dengan cara menyebutkan kata-kata yang bermakna negatif. Sesuai dengan hukum yang berlaku, kalimat-kalimat tersebut mengandung kata-kata yang menghina dan menjatuhkan orang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa komentar tersebut merupakan komentar ujaran kebencian yang termasuk dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan dapat dihukum sesuai dengan pasal 310 KUHP ayat 2 tentang pencemaran tertulis. Sesuai juga dengan UU ITE pasal 27 ayat 3 tentang tindakan yang dilarang.